Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, kemarin atau beberapa waktu yang lalu Eden Project, memberikan beberapa konten yang berisi tentang, deklarasinya Partai Perubahan. Nah, hal ini ternyata, menyita cukup banyak perhatian dari para simpatisan Anies Baswedan atau mereka yang kerap disapa dengan anak Abah. Nah, di sini menjadi, menarik karena timbul polemik antara Partai Perubahan dan juga Anies Baswedan, di mana mantan, calon presiden 2024 tersebut menyanggah atau bereaksi cukup keras atas hadirnya Partai Perubahan, di mana pada suatu acara di Surabaya, Anies Baswedan menyebutkan kalau dirinya bukanlah inisiator dari Partai Perubahan dan juga dirinya merasa kurang suka ya dengan fotonya itu dipampang di website Partai Perubahan tersebut. Bahkan dia menyebut seharusnya minta izin dulu kalau ingin memasang. Nah, hal ini ternyata juga memantik reaksi dari para nakabah yang sepertinya mereka terbelah ya. Ada yang, setuju dengan pernyataan Anies Baswedan bahwa seharusnya Partai Perubahan itu meminta izin dulu dengan Pak Anies, atau sebaliknya, ada yang merasa bingung dengan, pola pikir dari, junjungan tersebut. Mereka seperti tidak habis pikir kenapa mereka yang tergabung di Partai Perubahan dan juga mereka yang mendukung dirinya untuk menjadi calon presiden dengan mendirikan partai, tapi malah disikapi dengan nada yang cukup, kurang baik ya. Nah, hal ini bisa terlihat dari, konten kami yang terakhir yang berjudul komunikasi terakhir, dengan Anies belum mendeklarasikan Partai Perubahan. Nah, di sini bisa dilihat ya dengan judul komunikasi terakhir dengan Anies sebelum mendeklarasikan Partai Perubahan yang kita upload 19 jam yang lalu. Nah, di sini ada 7 komentar, di mana komentarnya itu tersebut berbunyi, nah ini yang setuju dengan pernyataan Anies Baswedan, kelompok curi panggung memanfaatkan nama besar Anies dan ingin meraup suara pendukung Anies. Hati-hati untuk players Anies, sekarang Indonesia jangan tertipu. Orang dengki tak akan pernah berhenti menghalangi. Nah, terus ada yang menganggap IDN ini adalah channel dari Partai Perubahan ya. Oh, ini channel Partai Perubahan sendiri ya, yang suka menggiring opini publik kalau partai tersebut milik Pak Anies Baswedan. Dosa loh Kak, terus-terusan buat konten pembodohan publik. Bagaimana kalau sampai Anda tertipu dengan narasi Anda dan menjadi bagian dari mereka karena dikira ada Pak Anies? Sudah dikonfirmasi ke Pak Anies kalau beliau bukan bagian dari Partai Perubahan ya guys. Hati-hati dalam mencerna konten seperti ini. Mereka mencatut nama Pak Anies untuk kepentingan mereka. Foto juga pakai milik Pak Anies. Padahal beliau bukan termasuk bagian dari organisasi ini. Di mana etika kalian? Kalau memang niatnya baik, mulailah dengan cara yang baik. Kalau caranya sudah salah ya tahu sendiri ya guys arahnya kemana. Pak Anies kan punya sosial media resmi yang centang biru. Jadi kalau informasi bukan bersumber dari sana ya berarti hoax. Hati-hati ya guys. Nah, di sini, dibalas, "Perjuangan itu memang berat, banyak tantangan, jadi sabarlah. Sabar itu bukan menyerah atau menerima aja, tetapi berikhtiar terus dan bersatulah umat Islam untuk kemaslahatan." Nah, ini yang saya tertariknya dengan ini nih, ada berbeda ya, nih yang tadi kan di atas tadi kita sama semua ya, mereka, menganggap kalau Partai Perubahan memang bukan bagian dari Pak Anies, bahkan menganggap kalau channel ini adalah channel bagian Partai Perubahan, yang enggak sama sekali lah. Nah, di sini beliau menulis Salman Fares 3694. Di sini beliau menulis, "Pak Anies memang tahu ada yang ingin mendirikan Partai Perubahan, tapi Pak Anies nggak mau ikut campur, bahkan Pak Anies nggak mendukung, tapi nggak bisa melarang bagi yang mau mendirikan Partai Perubahan. Aku nggak ngerti juga sih jalan pikiran Pak Anies, jadi bingung juga. Dia mau jadi presiden, tapi nggak mau mendirikan partai. Padahal banyak relawan dan anak abah yang menginginkan berdirinya partai atau ormas, tapi Pak Anies nggak mau. Atau mungkin karena si Fufu Fafa lagi bermasalah atau mungkin lengser, lalu berharap Pak Anies yang menggantikan jadi wakil Pak Wowo gitu kali ya. Habis dibikinin partai biar punya wadah sendiri nggak mau. Tapi kalau ada yang mencalonkan dia mau. Walau pada akhirnya ditinggalin, dilepeh, dihianatin. Jadi bingung aku sebagai pendukung Pak Anies itu maunya gimana gitu. Terus dibalas oleh Muhammad Suki 6464, sabar Gan.
tunggu statement resmi Pak Anies. Insyaallah beliau paham apa yang harus, dilakukan dengan kondisi politik akhir-akhir ini. Nah, jadi itu adalah salah satu, dari pendukung Anies Baswedan yang bingung dengan langkah Pak Anies ini gitu loh. Dia ingin maju, tapi tidak ingin mendirikan partai. Bahwa mungkin strateginya masih sama seperti pada tahun yang lalu, ingin ikut kepada partai yang mencalonkan tanpa beliau sendiri yang meminta. Nah, hal ini bisa kami nilai ya, sepertinya pada tahun 2029 yang akan mendatang, hal ini sepertinya tidak akan terjadi lagi sepertinya, namanya juga, kita kan beranalisis ya. Di mana bisa dikatakan masing-masing partai itu mereka sepertinya akan, mencalonkan dari kadernya sendiri. Nah, hal ini bisa dilihat pada beberapa hari belakangan ini, di mana PKS pada akhirnya meninggalkan Anies Baswedan. Bahkan Nasdem sendiri itu saya sempat membaca berita kalau Pak Surya Paloh itu marah-marah karena beberapa waktu lalu dia tidak, mengangkat kadernya sebagai calon pemimpin. Nah, itulah setidaknya yang kami telaah ya. Nah, jadi, dari komentar para anak Abah, sepertinya memang agak membingungkan gitu. Walaupun bisa dikatakan bukan hanya sekedar, kebingungan ini bukan hanya sekedar dari pendukung-pendukung Pak Anies yang recehan ya, bahkan orang sekaliber, Pak Refly Harun juga, dia melihat kalau sepertinya agak bingung dengan pola pikir Pak Anies, di mana Pak Refly Harun ini sepertinya dia lebih condong ke setuju dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perubahan. Nah, hal ini bisa dilihat, di channel YouTube-nya Refly Harun, di mana dia sudah lebih dari 2 kali mengundang presiden dari, Partai Perubahan yaitu Robby Nur Hadi. Bahkan ada satu statement dia yang, mengatakan kalau seharusnya Pak Anies Baswedan ini ya cukup, menerima aja gitu, nggak usah pakai bicara-bicara yang agak berlebihan, sehingga takutnya akan mengecewakan para pendukungnya gitu loh. Jadi ya mungkin bahasanya tuh walaupun memang Partai Perubahan bukan inisiasi dari Pak Anies Baswedan, tapi seenggak-enggaknya dia memberikan reward kepada mereka dan cukup menerima saja gitu. Eee, Tidak dengan mengatakan atau memberikan suatu nada-nada atau narasi-narasi yang terkesan menyerang partai tersebut gitu. Karena kita pikir, eee, memperoleh untuk mendirikan sesuatu, memenangkan sesuatu, itu satu lawan itu sangat banyak, tapi banyak ribuan kawan itu cukup sedikit gitu. Jadi siapapun yang mendukung, siapapun yang, dalam satu koridor, satu jalan, satu tujuan, nah itu lebih baik diterima dan tidak ditinggalkan. Karena kalau memang kita merasa, udah besar, udah luas, setelah itu meninggalkan atau siapapun yang ingin mendukung kita, nah tentu saja hal ini akan sangat merugikan ya. Nah jadi, sebagai seorang yang melihat hal ini cukup jernih, kami tim Medan Project memang tidak tidak pro ke Partai Perubahan ataupun ke Pak Anies Baswedan. Nah, kita di sini sama-sama pikiran jernih, kenapa harus terpisah-pisah? Kenapa tidak disatukan saja? Nah, siapapun nanti andaikan berdiri partai-partai baru dan semuanya ingin mendukung Pak Anies, ya terima saja semuanya gitu. Memang nggak ada salahnya. Toh ataupun nanti kalau pada akhirnya mendirikan partai sendiri, nah itu akan menjadi jauh lebih ringan dan jauh lebih baik. Sehingga akan lebih banyak kekuatan dan lebih banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan kelak. Nah, jadi itulah, video kali ini. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Silakan yang mau tulis komentar bagaimana, reaksinya, tuliskan di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.